warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini kami akan membahas tentang implementasi Pancasila yang ada di masyarakat. Misal ketua Mahesa itu ya udah, kalau saya orang itu yang sama kita ya nggak usah musik. Kalau mau pindah agama ya nggak apa, kan tergantung orangnya juga. Tadi kan kita ini mengedepankan keinginan masing per orang gitu ya Mbak ya, jangan terlalu menekankan orang gitu ya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Terima kasih lagi ya. Menurut Mbak ini tentang Pancasila, menurut Mbak tentang Pancasila itu Mas dasar bagi warga Indonesia. apakah menurut Mbak ini Pancasila itu sudah diterapkan di Indonesia? Sudah, tapi enggak Surabaya. Terus bisa Mbak sebutkan bunyi Pancasila? satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan Indonesia, lima kesetaraan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan dan budaya Indonesia. Tenang Mbak, tenang. Soalnya kan kita tanya Pancasila itu, soalnya kan kemarin ada yang viral di Indonesia yang tidak hafal Pancasila. Terus bagaimana penerapan Pancasila itu di Indonesia? Sila ketiga. Sudah diterapkan di Indonesia. Apakah Indonesia sudah bersatu atau belum, atau masih ada yang Ya pasti masih di suku-suku itu kan juga masih banyak konflik, karena di Papua itu kan masih ada konflik. terus keinginan mbak-mbaknya ini untuk penerapan di Indonesia itu bagaimana tentang Pancasila? Keinginan mbak-mbaknya ini kan kita lihat dari faktanya sekarang, Pancasila kan ada sebagian yang tidak dilakukan. Dicontoh keadilan sosial. Bagaimana keinginan mbak-mbaknya ini Indonesia sendiri? Indonesia rakyatnya itu sadar akan pentingnya Pancasila, terus apa namanya, lebih diperdalam lagi tentang apa itu arti Pancasila. Jadi nggak tahu, juga cuma tahu bunyinya aja, tapi juga tahu maknanya itu, biar mereka itu bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan itu. Jadi rakyatnya itu bisa hidup dan jadi Indonesia maju. Terima kasih ya Mbak. Ya. Ini minta maaf loh Mas ya. Apa sih yang kalian tahu tentang Pancasila itu? Enggak usah. Biasa. Dasar. Terus, apakah menurut kalian Pancasila itu sudah diterapkan di Indonesia? Sudah. Ya, dalam contoh seperti apa kalau sudah diterapkan di Indonesia itu? Terus bisa disebutkan bunyi Pancasila satu dengan Mas ya, Warga Indonesia ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Masnya tiga, sila tiga bunyinya. Itu kan lima ini terakhir bareng-bareng. Kalau emang kalian warga Indonesia kan itu apa? Terima kasih. Terus
Ya utamanya atasan sih mbak, masa bawahan sih ngono. Kan enggak bisa mbak. Atasan terapkan, bawah juga terapkan. Berarti maksudnya yang kalau kita ada bos, jadi bosnya itu menyuntukkan nggak boleh semena-mena gitu ke bawahan. Nah, Gitu. berarti gitu ya mbak. Contoh kecil. Oh, berarti harus kan derajat orang itu sama, tidak boleh memandang bulu seseorang gitu. Berarti keinginan mas-masnya ini pengen apa ya, saling menghargai gitu. Ya, makasih ya mas. Ya bapak-bapak, saya akan menanyakan bagaimana pendapat bapak-bapak ini tentang Pancasila. Loh, bagus itu dasar negara, bagus itu. Kalau dijalankan dengan sepenuh hati. Tapi kalau cuma tulisan aja ya percuma. Akhirnya ya jadinya banyak korupsi itu. Soalnya nggak mengamalkan Pancasila, iya kan? Ya, ya Pak. Benar. Terus, apakah bapak-bapak ini Pancasila sudah diterapkan dengan benar di Indonesia? Belum. Kita aja belum merdeka kok. Alasannya gimana Pak? Belum merata kemerataan. Karena terus alasan lagi? Keadilan sosial. Oh, keadilan sosial, Pak. Seperti Belum contohnya adil. apa, Pak? Belum adil. Contohnya gimana? Nah, Yang kalau belum adil? hukum di Indonesia ini hukumnya masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kumpul ke atas. Kayak aparat-aparat itu bebas. Aparat-aparat itu bebas. Terus, bisakah bapak-bapak ini, kan kita sebagai warga Indonesia kan harus hafal Pancasila ya? Yang nggak hafal. Kan kemarin ada yang viral tuh. Putri Indonesia yang tidak hafal Pancasila. Putus sekolah dulu. Oh, bapak-bapak ini Pak, hafal Pancasila. Hafal lah. Ayo, coba Pak, coba. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima itu keadilannya itu loh. Satu Indonesia nggak hafal Pancasila, memalukan. Masa kalah sama orang Gojek. Terus harapan bapak-bapak ini ke depannya bagaimana untuk sponsor? Apa harapan bapak-bapak ini terhadap masyarakat untuk Pancasila? Maksudnya keinginan bapak-bapak ini ke depannya gimana? Pemimpin, terutama pemimpin harus memberi contoh untuk menjalankan Pancasila dengan baik dan benar. Terus ada lagi yang menyangga? Terima kasih ya bapak-bapak untuk apa? Sama-sama Pak. Terima kasih untuk apa? Jawaban bapak-bapak ini. Jangan lupa nanti kalau udah masuk YouTube like dan subscribe ya Pak. Terima kasih Bapak. Dengan masyarakat kita yang plural serta berasal dari berbagai lapisan kehidupan, pengertian dasar Pancasila menurut masyarakat Indonesia cukup dimengerti maknanya. Meskipun banyak yang tidak mampu menjelaskan secara lebih tepatnya, namun sudah cukup mewakili dari makna Pancasila yang sebenarnya. Seperti halnya, Pancasila adalah pedoman negara Indonesia. Sila Pancasila sendiri cukup dihafal dengan baik oleh kalangan masyarakat Indonesia sendiri tentunya. Terlebih pada usia remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Nilai-nilai Pancasila pun terlihat jelas di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga sangat jelas bahwa Pancasila merupakan pedoman negara Indonesia yang harus direalisasikan supaya menuju Indonesia yang sejahtera.
Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila mulai memudar. Dan salah satu cara yang harus diterapkan adalah dengan memperbaiki kurikulum pada pendidikan yang mengampu tentang Pancasila tersebut. Bukan hanya pendidikan yang kita harus perbaiki, melainkan akhlak kita juga harus diperbaiki agar kita sebagai manusia bisa menghargai sesama makhluk. Implementasi Pancasila di bumi pertiwi masih belum terlaksana secara sepenuhnya. Masih banyak sila yang belum terlaksanakan, seperti halnya sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingkat keadilan di negeri ini masih belum merata. Makna keadilan hanya sebatas hitam di atas putih, terlihat jelas di slogan dan nyaring di lisan, tanpa adanya penrealisasian. Hukum yang mengarah layaknya pisau, berbentuk tumpul di atas serta tajam menusuk ke bawah. Yang berjabat uang ialah sang pemenang, bukan yang berjabat tangan. Maju tak gentar, membela yang beruang. Sebagai tolak ukur, suara masyarakat menginginkan terhadap pemimpin untuk memberikan contoh yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya demi mengamalkan Pancasila dan menuju Indonesia yang sejahtera. Dan itu semua ketergantungan umatnya masing-masing. Oleh sebab itu, secara tersirat kita sebagai mahasiswa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia